Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 3FA2 beranggotakan Karno Muhammad Ramdan, Nadia Khairunisa, Ike Kurniawati, Mega Kurniawati, Deis Julia Legiani, Urfa Pintia, Retno Putri, dan Aldi Burdiago akan mencoba untuk membahas mengenai pengaruh kualitas pelayanan informasi obat terhadap kepuasan pasien peserta Jamskesmas di rawat inap menggunakan pengujian statistika, yaitu uji korelasi bivariat Pearson dan uji regresi. Tujuan penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui apakah pasien peserta Jamskesmas dirawat inap merasa puas terhadap pelayanan informasi obat yang telah diberikan. Selanjutnya, Uji yang digunakan pada pengujian statistik kali ini yaitu menggunakan uji korelasi bivariat Pearson dan uji regresi. Adapun alasan pemilihan uji, untuk uji yang pertama, uji korelasi bivariat Pearson digunakan karena dari kasus ini, data yang didapat merupakan data kuantitatif atau data parametrik. Yang kedua, uji regresi digunakan karena tujuan pengujian ini yaitu memprediksi seberapa jauh pengaruh kualitas pelayanan informasi obat dengan kepuasan konsumen peserta Jamkesmas rawat inap. Teman-teman, selanjutnya di sini saya Deis Julia Legiani akan menjelaskan langkah-langkah uji statistik yang digunakan. Adapun uji statistik yang pertama kita lakukan adalah uji korelasi. Nah, uji korelasi ini untuk apa sih? Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kedua variabel atau lebih. Pada kasus pertama ini, kita mendapatkan dua variabel. Yang pertama kualitas pelayanan informasi obat dan yang kedua kepuasan konsumen peserta Jamkesmas rawat inap. Maka uji korelasi ini ditujukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kualitas pelayanan informasi obat dengan kepuasan konsumen peserta Jamkesmas rawat inap. Nah, di sini terdapat data yang dihasilkan dari 88 responden dengan 10 butir pertanyaan. Nah, data yang didapatkan ini adalah data skala Likert atau jawaban bertingkat. Nah, untuk yang nomor 1 itu sangat tidak setuju, nomor 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, yang keempat setuju bernilai, dan yang kelima sangat setuju. Nah, teman-teman tahu kan skala Likert itu adalah skala ordinal. Nah, di sini kita kan akan melakukan uji korelasi, maka skala ordinal ini harus ditransformasikan terlebih dahulu ke dalam skala interval dengan cara tertentu. Maka di sini sudah ada data dalam skala interval ya, data interval yaitu dalam bentuk skor. Nah, setelah kita punya data ini, kita masukkan saja ke dalam Excel. Kemudian di sini sudah tertera ya ada data di Excelnya. Kemudian kita buka SPSS-nya. Kita buka aplikasi SPSS-nya. Pada variabel view kita ketikkan variabelnya. Nah, tadi ada variabel apa saja? Yang pertama ada kualitas pelayanan informasi obat. Kemudian yang kedua adalah kepuasan konsumen peserta Jamkesmas rawat inap. Nah, untuk kualitas pelayanan informasi obat saya singkat saja di sini dengan kualitas PIO. Kemudian kalau untuk yang kepuasan konsumen peserta Jamkesmas rawat inap saya tulis lengkap saja. Kemudian untuk desimal kita satu aja ya, karena di sini datanya satu angka di belakang koma, ada yang satu angka di belakang koma, maka desimalnya satu saja. Kemudian pada data view kita copy pastekan saja data yang ada di Excel. Kita copy pastekan dari responden 1 sampai ke 88. Kemudian pastekan ke dalam SPSS-nya.
Setelah semuanya terinput ke dalam SPSS, kemudian selanjutnya kita klik Analyze, kemudian kita klik Correlate dan Bivariate. Nah, setelah kita klik Bivariate, Correlate Bivariate itu kemudian akan muncul kolom seperti ini. Kemudian kita masukkan saja kualitas PIO dan kepuasan konsumen ini ke dalam kolom variabel. Kemudian setelah itu cek, pastikan untuk correlation koefisiennya kita cek list Pearson karena kita uji korelasi. Kenapa Pearson? Karena data yang dipunyai ini adalah data interval atau rasio. Kemudian untuk test of signifikannya itu two tail, dan pastikan flag signification correlation-nya itu di checklist. Kemudian setelah itu kita klik OK, maka akan muncul outputnya pada bagian SPSS ini. Kemudian setelah itu kita lakukan analisis. Oke. Untuk selanjutnya, analisis akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Hasil analisis korelasi. Dari data yang didapat, kita dapat menyimpulkan yang pertama, Pearson correlation yang didapat sebesar 0,942 dan positif. Jadi, dapat kita simpulkan semakin tinggi kualitas pelayanan informasi obat, maka semakin tinggi kepuasan konsumen peserta Jamkesmas rawat inap. Begitupun sebaliknya, jika hasilnya negatif, maka semakin rendah kualitas pelayanan informasi obat, maka semakin rendah kepuasan konsumen peserta Jamkesmas rawat inap. Nilai Pearson correlation antara kualitas pelayanan informasi obat dan kepuasan konsumen peserta Jamkesmas rawat inap menunjukkan hasil sebesar 0,942, yang berarti 0,942 itu lebih besar dari 0,5. Maka dapat dinyatakan terdapat hubungan antara kualitas pelayanan informasi obat dan kepuasan konsumen peserta Jamkesmas rawat inap. Kesimpulan yang kedua, dari data yang didapat terdapat korelasi karena hasilnya lebih dari 0,0942, lebih besar daripada 0,5. Artinya positif sama dengan satu arah, negatif berlawanan arah. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, signifikasi tutel. Hasilnya 0,00 kurang dari 0,05, artinya terdapat hubungan. Sebaliknya, jika lebih besar dari 0,05, tidak terdapat hubungan. Hasil nilai signifikan tutel antara kualitas pelayanan informasi obat dan kepuasan konsumen peserta Jamkesmas rawat inap adalah 0,00, maka terdapat hubungan antara kualitas pelayanan informasi obat dan kepuasan konsumen peserta Jamkesmas rawat inap. Nah, di sana juga terdapat tanda 2 bintang di belakang Pearson correlation yang artinya korelasi signifikan. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah uji analisis regresi. Seperti yang teman-teman ketahui, kita akan menganalisis regresi atau memprediksi bagaimana tingkat kepuasan konsumen peserta Jamkesmas rawat inap bila nilai kualitas pelayanan informasinya itu nilainya diubah-ubah. Gitu. Nah, yang pertama kita siapkan yaitu aplikasi Excel, Word, dan juga SPSS-nya. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar ya, kita mempunyai 2 variabel, yaitu kualitas pelayanan informasi obat dan kepuasan konsumen peserta Jamkesmas rawat inap. Dengan jumlah respondennya itu 88. Setelah itu, seperti biasa, kita buka SPSS-nya. Dan di variable view, kita
tulis kualitas pelayanan informasi obat dan kepuasan pasien. Jika sudah, desimalnya kita nolkan saja. Setelah itu kita buka Excel-nya. Nah, di sini kita kopikan data yang ada di sini mulai dari nilai nomor responden 1 sampai nilai nomor responden 88. Kita buka lagi SPSS-nya. Pastekan di data view. Nah, jika sudah dipastekan, kita masuk ke analyze. Setelah itu kita pilih regression, karena kita akan melakukan analisis regresi. Klik linear dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita harus menentukan yang mana dependen dan yang mana independen. Itu dependen ini yang akan kita uji. Nah, untuk analisis sekarang yang merupakan dependen itu kepuasan pasien. Untuk independen itu merupakan variabel bebas, dan di praktikum kali ini, di analisis kali ini, yang menjadi independen itu adalah kualitas PIO. Setelah itu pastikan metodenya itu enter. Pilih yang enter dan klik OK. Kemudian akan muncul output seperti ini. Nah, kita kopikan mulai dari model summary, ANOVA, dan tabel koefisien. Kita kopikan ke dalam Word. Nah, jangan lupa di atasnya itu kita beri judul analisis regresi. Terus ini pengujiannya, analisisnya, summary, ini tabelnya, dan kita buat kesimpulan. Jika sudah dikopikan seperti ini, kita bisa lakukan analisis di masing-masing tabel dan kesimpulannya. Ini merupakan interpretasi hasil analisis regresi. Dari tabel model summary ini, kita dapat menyimpulkan 3 poin. Yang pertama, dilihat dari nilai R. Didapatkan nilai R sebesar 0,942, sehingga dapat kita simpulkan korelasi atau hubungan antara kepuasan pasien dengan kualitas PIO adalah kuat karena nilai R lebih besar dari 0,5. Kemudian, pada tabel R-square didapatkan nilai sebesar 0,887, diubah ke persen menjadi 88%. Nilai 88% pada R-square ini dapat dijelaskan oleh kualitas PIO, sedangkan sisanya, yaitu 12%, dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. Nah, yang terakhir, nilai standar error. Semakin kecil nilai standar error, maka ketepatan prediksinya semakin baik. Nah, didapatkan nilai standar error pada pengujian ini yaitu 0,129. Karena nilai yang didapatkan sangat kecil, maka ketepatan prediksi pada pengujian ini sangat baik. Selanjutnya, dari tabel ANOVA ini, kita dapat mengetahui apakah model regresi dapat dipakai untuk memprediksi sebuah variabel terhadap variabel lain atau tidak. Nah, di sini kita dapat lihat nilai signifikan yang didapat yaitu 0,000, di mana nilai ini kurang dari 0,05, sehingga model regresi ini bisa dipakai untuk memprediksi kepuasan pasien. Dengan kata lain, kualitas PIO berpengaruh terhadap kepuasan pasien. Dan yang terakhir,
Dari tabel koefisien ini, kita dapat mengetahui persamaan regresi dan nilai signifikannya. Persamaan regresi yang didapat yaitu Y sama dengan 1,743 ditambah 0,622, di mana nilai konstanta jika seorang tenaga kesehatan tidak memiliki kualitas PIO, maka kepuasan pasiennya sebesar nilai 1,743. Sedangkan nilai koefisien, jika setiap kualitas PIO bertambah 1 poin, maka nilai kepuasan pasien akan bertambah sebesar 0,622. Nah, untuk nilai signifikan, dapat kita ketahui apabila nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05, maka independen variabel tidak cukup signifikan mempengaruhi dependen variabel, dan sebaliknya. Karena pada pengujian ini nilai yang didapat 0,000, yang artinya kurang dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa kualitas PIO cukup signifikan mempengaruhi kepuasan pasien. Terakhir kesimpulan, dilihat dari kasus 1, yaitu pengaruh kualitas pelayanan informasi obat dengan kepuasan pasien peserta Jamkesmas. Pada uji ini menggunakan analisis korelasi bivariat dengan Pearson dan analisis regresi. Dilihat dari nilai signifikansi yang didapat dari hasil analisis korelasi ini, yaitu sebesar 0,000. Nah, maka nilai ini kurang dari 0,05 karena taraf signifikansi yang dipakai yaitu 5%. Nah, artinya terdapat hubungan antara kualitas pelayanan informasi obat dengan kepuasan pasien peserta Jamkesmas. Kemudian dari hasil analisis regresi didapat persamaan Y sama dengan 1,743 plus 0,622. Pertama, dilihat nilai konstanta. Nah, jika seorang tenaga kesehatan tidak memiliki kualitas pelayanan informasi obat, maka kepuasan pasiennya sebesar 1,743. Dilihat dari nilai koefisien, jika setiap kualitas PIO bertambah 1 poin, maka nilai kepuasan pasien akan bertambah sebesar 0,622. Terakhir, dilihat dari nilai signifikansi. Nah, dari data ini didapat nilai signifikansi 0,000, maka nilai ini kurang dari 0,05. Artinya, kualitas pelayanan informasi obat cukup signifikan mempengaruhi kepuasan pasien peserta Jamkesmas. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini dapat memenuhi kriteria penilaian dan pencapaian pembelajaran pada mata kuliah Praktikum Statistika. Atas waktu dan tempat, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.